kita panggil gurunda kita, Ayah Guru Saiful Karim. Kepada Ayah Guru, mangga dihaturanan. Hatur nuhun, Ayah sudah hadir di keluarga besar Changcuters, dan tadi mungkin saya sedikit ngobrol sama Kang Alda bahwa topik besarnya tuh menjadi tangguh, Ayah. Karena ini band yang sudah 20 tahun dan tetap tangguh, tapi mungkin tangguh tidak hanya sekedar fisik, tapi juga mental, tapi juga bertumbuh secara spiritual birth gitu, Ayah. Jadi mungkin kita akan berbicara dalam topik ketangguhan spiritual gitu mungkin. Mangga, Ayah. Hatur nuhun Kang Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas. Mereka yang merasa bahwa hidup ini adalah untuk dirinya, maka dia akan menderita. Tapi mereka yang merasa hidup ini adalah untuk Allah, mereka lah yang akan bahagia. Oleh karena itu, berkah yang luar biasa sore ini. Tidak mungkin ada pertemuan tanpa undangan kita, karena pertemuan ini sebetulnya disatukan oleh data kita masing-masing. Pasti di antara kita ada kesamaan frekuensi, karena pada dasarnya setiap kita adalah energi, setiap kita adalah frekuensi, setiap kita adalah vibrasi. Dan tidak mungkin pertemuan ini terjadi tanpa ada rencana semesta. Dan semesta itu selalu memberikan kejutan-kejutan sebenarnya untuk kita. Cuman sayang banyak sekali di antara kita yang tidak pernah sadar dan tidak bisa membaca pesan-pesan semesta kepada kita. Karena kita masih sibuk di pikiran kita dengan penilaian, penghakiman, baik benar, benar salah, baik buruk. Padahal kita juga tahu semua penilaian itu berasal dari pikiran. Dan pikiran kita juga berbeda-beda. Pikiran itu bukan buatan Tuhan. Pikiran itu buatan lingkungan, buatan semua figur otoritas yang diizinkan oleh kita. Otaknya buatan Tuhan, tetapi yang diinstalkan sebagai aplikasi yang menggerakkan pikiran kita sebetulnya semua buatan lingkungan. Dan kalau kita sadar bahwa kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, caranya berbeda, maka kita akan semakin mudah untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan itu. Makanya saya sering mengatakan 3 hal besar sebenarnya dalam hidup ini yang harus kita garap saat ini. Pertama, kita memurnikan diri kita masing-masing, mengembalikan fitrah kita. Dalam rangka menjaga yang kedua, supaya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat dunia sebetulnya. Sumpahnya sekarang sudah bukan lagi untuk level lokal harusnya. Kita ini adalah satu bangsa, namanya bangsa manusia. Kita ini satu tanah air, namanya bumi. Dan kita ini satu bahasa. Bahasa kita yang sebenarnya adalah bahasa cinta. Makanya semua ajaran agama pasti mengajarkan cinta kasih. Jadi kalau orang mengajarkan agama lalu menebarkan kebencian, lalu memperuncing perbedaan, sebenarnya sudah keluar dari esensi agama itu sendiri. Kita bersyukur karena beberapa hari yang lalu Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Pesannya ada 3. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa permusuhan, ekstremisme, dan kekerasan itu bukan dari hati yang religius. Itu hanya lahir dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama sebetulnya. Tetapi orang tidak merasa ketika melakukan itu berkhianat pada nilai-nilai agamanya. Karena ada doktrin yang masuk di otak, lalu menganggap semua yang berbeda dengan dirinya adalah salah. Semua yang berbeda dengan dirinya adalah patut untuk diserang gitu. Sehingga tidak sedikit orang atas nama agama dan Tuhan kemudian menghalalkan darah orang lain tanpa alasan. Padahal apapun itu tidak bisa dibenarkan. Tentu saja mari kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu sore ini. Dan saya berharap sore ini kita bisa dialog, Kang Abu. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon ridho dan berkahnya, sekaligus mohon Allahnya. Karena kita tuh sering aneh ya. Kalau ditanya ingin apa sih dari Allah, ingin ridhonya. Kenapa tidak pengen Allahnya?
Pengen rezekinya, kenapa tidak pengen Allahnya gitu? Pengen berkahnya, tidak pengen Allahnya. Padahal kalau kita dapat Allahnya, itu ridhonya, berkahnya, rezekinya kan jadi milik kita. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dulu Kang Abu untuk grup musik yang melegenda menurut saya. Saya termasuk penggemar Changcuters. Karena bagi saya musik itu membangunkan endorfin, serotonin, ya. Bahkan kalau di komunitas saya, kalau mau ngaji kemudian masih bararaut gitu, suruh joget dulu. Karena kalau belum endorfinnya, dopaminnya, serotonin, oksitosin belum muncul itu di pineal gland-nya, itu susah untuk belajar kesadaran. Jadi bagi saya musik itu bisa menjadi suatu pemicu sebetulnya karena tubuh kita itu cuma dua, kalau nggak listrik ya kimia. Jadi kalau orang itu tidak bahagia, pertama sistem kelistrikannya ada yang terganggu, Kang Abu. Yang kedua pasti sistem kimiawinya tidak berjalan. Dan musik itu salah satunya. Makanya kalau kita meditasi juga perlu musik, ya kan? Gitu. Dan setiap orang itu punya vibrasi dan frekuensi sendiri-sendiri. Saya tadi pagi di kuliah, saya bilang, kuliah hari ini saya bilang mungkin saya tidak terlalu banyak ngasih sesuatu yang menyita banyak energi, jadi saya tidak bawa ke lab. Ada apa Pak? Ini saya mau persiapan. Nanti sore saya diundang sama